Di balik semangkuk bakso yang lezat, terkadang tersembunyi kisah kelam yang tak terbayangkan. Warung ini selalu ramai, tapi tak ada yang tahu dari mana sebenarnya daging itu berasal. Ini bukan sekadar kisah tentang makanan, tapi tentang perjanjian gelap dan harga yang harus dibayar dengan nyawa. Di sebuah desa kecil yang tenang, berdiri sebuah warung bakso sederhana. Bangunannya tak besar, hanya beratap seng dengan beberapa meja plastik dan bangku panjang. Tapi siapa sangka warung itu selalu penuh, siang maupun malam. Bahkan di hari hujan badai sekalipun, pelanggan tetap berdatangan. Pemiliknya adalah seorang pria paruh baya bernama Pak Rohmat. Dulunya, ia hanyalah penjual bakso keliling dengan gerobak tua yang berdecit tiap didorong. Namun entah bagaimana, dalam waktu singkat ia bisa membangun warung sendiri dan mendadak jadi kaya raya. Rumahnya kini bertingkat 2, anaknya sekolah di kota, dan istrinya selalu tampil mewah dengan perhiasan emas berkilauan. Warga desa mulai curiga, tapi lidah mereka tak bisa berbohong. Bakso buatan Pak Rohmat memang luar biasa lezat, kenyal, gurih dan kuahnya seperti punya rasa yang sulit dijelaskan, seakan menghipnotis siapapun yang mencicipinya. Tak sedikit orang luar desa yang datang jauh-jauh hanya untuk mencoba semangkuk baksonya. Tapi keanehan mulai terasa. Banyak pelanggan yang mengaku mual atau bermimpi buruk setelah makan di sana. Ada yang mengaku melihat sosok perempuan tanpa wajah duduk di meja pojok. Ada pula yang mendengar suara tangisan lirih dari arah dapur saat tengah malam. Anehnya, warung itu tetap ramai. Orang-orang seakan tak peduli. Atau mungkin tak bisa berhenti datang. Lalu muncul kabar burung. Katanya Pak Rohmat telah melakukan sesuatu, perjanjian gelap dengan makhluk dari dunia lain, pesugihan, dan tumbalnya adalah daging manusia. Suatu malam, sekitar pukul 11:30, seorang warga bernama Jatmiko lewat di depan warung bakso Pak Rohmat. Ia baru pulang dari ronda malam dan merasa aneh karena warung itu masih terbuka. Lampunya menyala terang, tapi tak ada satupun pelanggan di sana. Yang membuat Jatmiko menghentikan langkahnya adalah bau aneh dari dalam warung. Itu bukan bau sedap seperti biasanya. Kali ini baunya menyengat, amis, seperti bau bangkai yang telah lama membusuk. Jatmiko meringis, tapi rasa penasarannya mengalahkan ketakutannya. Ia mendekat pelan, mengintip dari balik jendela kecil yang terbuka sedikit. Dari celah itu, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Di dalam dapur, Pak Rohmat terlihat sedang mengaduk adonan bakso. Tapi bukan itu yang membuat Jatmiko bergidik. Di meja sebelah tergolek sesosok tubuh manusia, telanjang dan tak bergerak. Separuhnya sudah tak utuh. Jatmiko langsung mundur, menahan napas. Tapi saat hendak lari, kakinya terpeleset batu kecil dan menimbulkan suara. Seketika itu pula, kepala Pak Rohmat menoleh tajam ke arah jendela. Matanya bukan mata manusia. Hitam legam tak punya bola mata, dan di wajahnya tersungging senyum kecil yang dingin. Jatmiko tak pikir panjang. Ia lari sekencang mungkin malam itu, tak peduli tanah becek atau ranting berduri. Sesampainya di rumah, tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba menceritakan semuanya pada istrinya, tapi lidahnya keluh. Tubuhnya panas dingin. Keesokan harinya, warga desa menemukan Jatmiko mengigau di kamarnya, terus-menerus menggumamkan kalimat aneh. Dagingnya empuk, dagingnya manis. Ia tak pernah sembuh sejak malam itu. Desa pun makin resah. Tapi setiap kali seseorang mencoba menuduh atau menyelidiki, selalu ada hal-hal ganjil yang terjadi. Anak yang tiba-tiba sakit keras, ayam mati mendadak, sumur mengering. Seakan ada sesuatu yang menjaga rahasia warung itu tetap tertutup rapat. Anehnya, warung bakso Pak Rohmat tetap ramai. Bahkan makin banyak orang luar yang datang, seolah ada magnet tak terlihat yang menarik mereka masuk. Dan yang paling mencurigakan, tak pernah ada sampah tulang di belakang warung. Padahal, semangkuk bakso selalu penuh daging. Namanya Seno, anak yatim dari desa sebelah yang baru lulus SMA. Ia mendengar kabar bahwa warung bakso Pak Rohmat sedang membuka lowongan untuk asisten dapur. Tanpa pikir panjang, ia melamar.
Gajinya cukup besar, bahkan jauh di atas upah rata-rata di desa. Pak Rohmat menerimanya dengan senyum lebar, tapi ada satu syarat aneh yang ia ucapkan sebelum Seno mulai bekerja. Kamu boleh bantu cuci mangkok, siapkan bumbu, atau bersihkan dapur. Tapi ingat, ruang belakang tidak boleh kamu buka. Apapun yang terjadi, jangan pernah masuk ke ruang belakang. Seno hanya mengangguk, berpikir itu cuma peringatan biasa. Namun sejak hari pertama bekerja, ia sudah merasakan sesuatu yang janggal. Setiap malam, ketika warung ditutup dan semua orang pulang, Pak Rohmat selalu mengurung diri di ruang belakang selama berjam-jam. Dari celah bawah pintu, Seno beberapa kali melihat cahaya merah menyala, dan samar-samar terdengar suara seperti orang menangis, atau mungkin merintih. Lebih aneh lagi, bahan-bahan dapur yang digunakan tidak pernah habis. Daging cincang selalu tersedia dalam jumlah banyak, meski Seno tidak pernah melihat Pak Rohmat membeli dari pasar atau pemasok. Bahkan freezer mereka selalu penuh, tapi tak pernah terdengar suara kendaraan membawa bahan baku. Rasa penasaran Seno makin menjadi saat suatu malam. Ia melihat seorang pelanggan wanita yang baru saja makan. Keluar dari warung dengan langkah lunglai dan mata kosong. Seperti kehilangan kesadaran. Ketika Seno bertanya, apakah ia baik-baik saja, perempuan itu hanya tersenyum aneh dan berkata, "Aku akan kembali lagi, aku harus kembali." Seno mulai mencari tahu. Ia mencoba menguping di balik pintu ruang belakang. Ia mendengar suara Pak Rohmat berbicara dalam bahasa yang tak dikenalnya. Kadang seperti bahasa Jawa kuno, kadang seperti gumaman dalam nada rendah. Dan ada suara lain, berat, serak, seperti berasal dari dalam sumur, menjawab setiap ucapan Pak Rohmat. Lalu suatu malam, saat Pak Rohmat keluar sebentar untuk membeli rokok, rasa penasaran Seno mengalahkan ketakutannya. Ia mengambil kunci cadangan dan perlahan membuka pintu ruang belakang yang selama ini menjadi misteri. Apa yang ia lihat akan mengubah hidupnya selamanya. Di dalamnya bukan dapur biasa. Lantai tanah ruangan itu dipenuhi garis-garis merah berbentuk simbol tak dikenal. Di tengah ruangan ada sebuah tungku besar yang masih menyala. Di atasnya tergantung sosok manusia terikat seperti hewan kurban. Mulutnya dibungkam kain, tubuhnya penuh luka, matanya menatap langsung ke arah Seno, minta tolong. Seno mundur, tubuhnya gemetar, nyaris muntah. Tapi sebelum ia bisa lari, suara pintu tertutup terdengar di belakangnya. Pak Rohmat berdiri di ambang pintu, mata hitamnya menyala marah. "Kamu melanggar satu-satunya aturan, Seno." Seno berdiri membeku. Pak Rohmat melangkah masuk perlahan, menutup pintu dengan tenang, lalu menguncinya dari dalam. Di balik ketenangannya, ada aura mengerikan yang membuat udara di ruangan terasa berat. Asap dari tungku mengepul tipis, menyebarkan bau amis bercampur daging terbakar. "Kamu tidak seharusnya melihat ini, Seno." Suara Pak Rohmat dalam, seakan berasal dari dua mulut yang bicara bersamaan. Seno mundur beberapa langkah, tapi tubuhnya terasa kaku. Kakinya seolah tak mau diajak lari. Ia hanya bisa menatap tubuh tergantung di hadapannya. Seorang pria muda masih hidup dengan luka di sekujur tubuh. Wajahnya penuh luka lebam dan memar. Mungkin itu pelanggan yang hilang 2 hari lalu. Pak Rohmat melangkah ke altar batu kecil di sudut ruangan. Di atasnya terletak patung aneh dari kayu hitam, berbentuk manusia dengan kepala kambing, bertanduk melingkar dan mata berlubang. Setiap 7 hari, 1 jiwa harus diserahkan. Dagingnya untuk dijadikan santapan, darahnya untuk perjanjian. Itulah harga dari kekayaan ini. Ia menoleh ke Seno, tersenyum tipis. Tapi sekarang, waktunya berubah. Aku sudah tua. Sudah waktunya penerus mengambil tempatku. Seno menggeleng cepat, napasnya terengah. "Tidak, aku tidak mau ikut ini. Ini gila." Tiba-tiba, suara berat dari dalam ruangan bergema tanpa sumber yang jelas. "Darah baru harus menggantikan." Tungku tiba-tiba menyala lebih besar. Nyala merahnya membentuk siluet makhluk tinggi. Bayangannya melesat cepat dan melingkupi tubuh Pak Rohmat. Dalam sekejap, tubuhnya berubah. Kulitnya menghitam, matanya menyala merah, dan tanduk melengkung mulai tumbuh di kepalanya. Seno menjerit dan berusaha lari.
tapi tubuhnya terseret oleh bayangan hitam yang keluar dari lantai. Ia mencoba meraih pintu, tapi lengannya ditarik dan dilempar kembali ke tengah ruangan. Pak Rohmat, atau entah makhluk apa itu sekarang, berjalan perlahan, membawa belati hitam panjang dari altar. Satu pilihan, Seno. Terima perjanjian ini, dan kamu akan memiliki segalanya. Uang, kekuasaan, kehidupan mewah. Kamu tinggal teruskan usaha ini. Atau... Ia mengangkat belatinya menunjuk ke tubuh tergantung. Kamu jadi tumbal terakhirku. Di tengah rasa takut, Seno mengingat ibunya di rumah. Ibunya yang tua dan sedang sakit keras. Wajahnya yang selalu tersenyum meski dalam penderitaan. Ia menggertakkan gigi, menatap Pak Rohmat dengan marah. Aku bukan kamu! Dengan sisa tenaga, Seno mengambil batu dari lantai dan melempar ke arah tungku. Api menyembur tinggi, membuat Pak Rohmat tersentak. Kesempatan itu dimanfaatkan Seno untuk menghantam tubuh makhluk itu dengan kursi kayu, lalu meraih belati yang terjatuh dan menebas tali korban yang tergantung. Dalam kepanikan dan kobaran api, mereka berdua kabur keluar dari ruang belakang. Saat melewati dapur, Seno sempat menoleh. Sosok Pak Rohmat kini berdiri terbakar api, tapi tak menjerit. Ia justru tertawa, keras, panjang, dan mengerikan sampai bangunan itu runtuh. Pagi itu, warga desa dikagetkan oleh suara ledakan kecil dan kobaran api dari arah warung bakso Pak Rohmat. Beberapa tetangga segera datang dan melihat warung itu telah hangus dilalap api. Tak ada yang tersisa kecuali puing-puing gosong dan tungku besi yang menghitam. Seno ditemukan pingsan tak jauh dari lokasi. Ia dan pria korban pesugihan segera dibawa ke puskesmas. Butuh waktu beberapa hari bagi Seno untuk bisa bicara. Saat ia akhirnya menceritakan apa yang terjadi, warga hanya bisa terdiam. Beberapa percaya, beberapa tidak. Tapi yang pasti, sejak saat itu, tak ada lagi yang berani menyentuh area bekas warung itu. Namun kisah ini tidak berhenti di sana. 3 bulan kemudian, di kota kecil yang letaknya sekitar 2 jam dari desa itu, muncul warung bakso baru. Warung sederhana, tapi anehnya langsung ramai sejak hari pertama. Pemiliknya, pria muda, wajahnya tidak asing bagi siapapun yang pernah tinggal di desa tempat warung Pak Rohmat dulu berdiri. Namanya bukan Seno. Ia memakai nama baru. Tapi bagi orang-orang yang pernah melihat tatapan matanya, mereka tahu itu adalah tatapan yang pernah mereka lihat di mata Pak Rohmat dulu. Setiap malam Jumat Kliwon, warung itu tetap buka hingga larut. Pelanggannya datang dan pergi tanpa banyak bicara. Tapi salah satu pengantar bahan baku warung sempat berbisik. Anehnya, saya nggak pernah bawa daging ke sana, tapi setiap hari stok mereka selalu penuh. Dan yang lebih menyeramkan, seorang pemuda pernah mencoba membuka ruang belakang warung itu, mengaku hanya iseng. Seminggu kemudian, pemuda itu hilang, tak pernah ditemukan hingga hari ini. Warga kota mulai membicarakannya, tapi tak ada yang berani menindak lebih jauh, karena siapapun yang mencoba mencampuri, selalu berakhir dengan kecelakaan, penyakit misterius, atau kehilangan orang terdekat. Warung itu seolah dilindungi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Kini, warung tersebut bahkan membuka cabang. Dan entah mengapa, setiap orang yang makan di sana selalu kembali lagi. Dan kamu, jika suatu hari kamu melihat warung bakso kecil dengan tulisan tangan sederhana di depannya, bakso asli sapi, rasa dijamin nagih, dan bau kuahnya menggoda dari kejauhan, berpikirlah 2 kali sebelum mencicipinya, karena mungkin kamu bukan pelanggan biasa. Mungkin kamu adalah tumbal berikutnya.